adalah orang yang yakin Harun Masiku masih hidup. Saat itu kita identifikasi bahwa Harun Masiku sudah berganti profesi jadi guru bahasa Inggris waktu itu di pulau itu. Pernah bertemu atau melihat Harun Masiku nggak? Pernah. Satu persatu, kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan diperiksa oleh Komisi Pemberantasan Korupsi terkait kasus Harun Masiku. 10 Juni lalu, giliran Sekjen PDIP Hasto Kristianto dimintai keterangannya. Elit kedua Partai Banteng ini dimintai keterangan seputar pelarian Harun Masiku. Namun tak cuma diperiksa, handphone dan tas berisi buku catatan milik Hasto juga turut disita. Harun Masiku adalah tersangka kasus suap anggota Komisi Pemilihan Umum periode 2017-2022 Wahyu Setiawan terkait pergantian antar waktu anggota DPR RI periode 2019-2024. Meski sudah ditetapkan sebagai tersangka sejak 9 Januari 2020, namun hingga kini Harun Masiku masih berstatus buron. Pemeriksaan saya belum masuk materi pokok perkara. Karena di tengah-tengah itu kemudian staf saya yang namanya Kusnadi itu dipanggil katanya untuk bertemu dengan saya. Tetapi kemudian tasnya dan handphonenya atas nama saya itu disita. Penyitaan handphone dan tas kecil milik Hasto memicu perlawanan dari pihak Partai Banteng. Sebab barang-barang tersebut diambil dari staf tanpa sepengetahuan Hasto. Tim kuasa hukum PDIP akhirnya melaporkan balik penyidik ke Dewan Pengawas KPK. Pemanggilan Sekjen PDI Perjuangan kemarin itu tujuannya bukan untuk memeriksa Mas Hasto Kristianto, tetapi upaya untuk mengambil, menyita barang yang tidak ada kaitannya dengan perkara ini dengan cara yang ugal-ugalan. Ini Saudara Kusnadi berbicara, kemudian di sini semuanya gerak-geriknya ada. Rekan-rekan ini tangkapan dari layar dari. Kemudian setelah berbicara beliau jalan masuk ke dalam. Penyidik telah melakukan pelanggaran kode etik berat. Maka kami akan melaporkan hari ini. Apa-apa, setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk melaporkan apapun, untuk menggugat apapun kalau dia merasa kepentingannya dirugikan. Gitu. Tetapi apakah laporan itu diterima atau tidak, itu tergantung. Pertanyaannya, apakah kita melakukan pemeriksaan itu tidak benar? Kami melakukan ini sesuai dengan ketentuan hukum acara untuk menjalankan undang-undang tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dan undang-undang tentang KPK, di mana kami mempunyai tugas melakukan penyidikan, penuntutan, dan eksekusi. Pemeriksaan orang nomor 3 di PDIP ini membuat panas dingin Partai Banteng. Kuat diduga, status Hasto dalam kasus Harun Masiku bakal bergeser dari saksi menjadi tersangka. Sebab Hasto dianggap mengetahui posisi Harun Masiku selama ini. Apakah akan dikenakan pasal perintangan, pasal 21? Ya, nanti masih kita kaji seperti apa. Yang jelas sebetulnya kita sedang memfokuskan seperti apa pada saat proses awal dari penanganan perkara ini. Kita sih tidak henti-hentinya, saya juga menyampaikan ini di sini, bahwa kalau memang juga tentunya saudara HM ini nonton, ya sudahlah datang ke sini. Meski jelas-jelas berstatus buronan, namun ada beberapa orang yang diduga telah bertemu Harun Masiku dan tidak pernah melaporkannya. Penyidik menduga tidak hanya Hasto seorang yang mengetahui keberadaan Harun Masiku. 9 hari usai Hasto diperiksa, giliran stafnya bernama Kusnadi dipanggil KPK pada 19 Juni lalu.
Kusnadi adalah orang yang menerima langsung uang dari Harun Masiku. Selanjutnya dari Kusnadi, fulus diberikan kepada Saiful Bahri, kurir, dan perantara suap. Dan akhirnya diterima oleh Komisioner KPU Wahyu Setiawan. Pemanggilan Kusnadi itu untuk mengkonfirmasi beberapa temuan baru terkait barang bukti yang telah dimiliki oleh penyidik KPK yang diperoleh dari HP hasil sitaan yang diperoleh dari Kusnadi dan juga Hasto. Dan peran Kusnadi sendiri pada kasus dugaan suap pergantian antar waktu atau PAW ini yaitu sebagai perantara pengantar uang sebesar 400 juta rupiah yang akan diberikan kepada Saiful Bahri. Dan pada pengantaran kedua kali yaitu pada tanggal 23 Desember 2019, Harun Masiku ini menitipkan uang sebesar 850 juta untuk diberikan kepada Saiful Bahri yang nantinya akan diberikan kembali sebagai uang pelunasan kepada Wahyu Setiawan. Usai diperiksa hingga 8 jam di KPK, Kusnadi membantah ada percakapan soal Harun Masiku di handphone Hasto. Kusnadi mengaku ia ditanya penyidik soal percakapannya dengan staf DPP PDIP yang lain. Oh, percakapan saya sama staf. Staf Ya, Harun. staf DPP. staf DPP. Isinya terkait apa? Ya pembayaran wayang. Kemarin wayangan itu pembayaran aja. Selain itu materi-materi pertanyaan dari penyidik apa itu? Enggak ada, udah. Itu materinya itu aja. Pernah bertemu atau melihat Harun Masiku nggak? Pernah. Pernah ya. Udah cukup. Ayo. Harun Masiku bukanlah siapa-siapa. Harun Masiku hanyalah seorang caleg biasa dari daerah pemilihan Sumatera Selatan. Namun, hingga 4,5 tahun, KPK belum sanggup membekuknya. Benarkah ada kong kali kong untuk menghilangkan Harun Masiku? Saat itu kita identifikasi bahwa Harun Masiku sudah berganti profesi jadi guru bahasa Inggris waktu itu di pulau itu. Lokasi ini menjadi saksi bisu keberadaan Harun Masiku. Di hari yang sama operasi tangkap tangan dilakukan terhadap Wahyu Setiawan 8 Januari 2020. Posisi Harun Masiku terdeteksi berada di sekitaran Gedung Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian di Jalan Tirtayasa Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Saat itu diduga posisi Sekjen PDIP Hasto Kristianto juga terdeteksi berada di titik yang sama. Namun pengejaran Harun Masiku malam itu tak berbuah hasil. Informasi operasi pengejaran diduga bocor sehingga penyidik kehilangan jejak. Mantan penyidik KPK, Praswat Nugraha yang turut dalam Satgas Pengejaran Harun Masiku kala itu menilai ada banyak kejanggalan. Saat pengejaran di PT IKA berlangsung, penyidik mendapat intimidasi yang diduga untuk pengalihan alias mengulur waktu pengejaran. Mundurnya tim di malam penangkapan di tanggal 8 di PT IKA itu juga menjadi satu keganjilan yang sampai sekarang masih kami pertanyakan. Kenapa harus ada perintah mundur atau kenapa kok tidak kemudian segera ditangkap saja? Pimpinan kemana saat itu gitu loh. Ketika melihat teman-teman penyidik di lapangan dilakukan pengancaman atau terancam keselamatan, diteror dan lain-lain, seharusnya kan pimpinan yang turun. Bukan kemudian pimpinan seolah tidak tahu, seolah-olah keberadaan tim operasi tangkap tangan itu tim gelap, tim yang tidak bekerja di bawah koordinasi pimpinan, seolah-olah pimpinan tidak melakukan, tidak mengkontrol penuh. Sedangkan semua tahapan atas operasi tangkap tangan Harun Masiku 1.000.000% itu ada di bawah kontrol penuh pimpinan KPK. Yang saat itu diketuai oleh Firly Bahuri. Praswat menduga ada upaya perintangan membekuk Harun Masiku. Sebab meski sudah bolak-balik mangkir panggilan pemeriksaan KPK, pimpinan KPK baru mengajukan permintaan red notice ke Interpol di tahun 2021. Diduga intervensi politik begitu kuat saat itu, sehingga terus mengulur waktu penyidikan. Tapi yang ada satu hal yang kemudian membuat kami semua merasa aneh,
mengapa red notice-nya dikirim 1,5 tahun sudahnya. Jadi red notice itu baru, kalau red notice ke Interpol ini artinya seluruh dunia, bukan hanya seluruh Indonesia, tapi lembaga penegak hukum di seluruh dunia itu melakukan pengejaran terhadap saudara Harun Masiku. Itu di tanggal 30 Juli 2021, 1,5 tahun. Maret April itu kami dibentuk Satgas. Maret April 2021, hampir setahun lebih 3 bulan lah ya. Ini menurut saya itu secara formal saja, jadi formalistik aja lah. Jangan sampai nggak ada Satgas pengejaran Harun Masiku untuk menunjukkan keseriusan. Pimpinannya saat itu Firly Bahuri. Karena apa? Karena selama 2 bulan kami dibentuk, lalu kemudian kita lokalisir posisi keberadaan Harun Masiku. Bulan Mei kami dinonaktifkan semua dan diberhentikan secara tetap di bulan September 2021. Jadi memang saat itu Mbak, itu banyak kejanggalan-kejanggalan yang terjadi. Baik di sisi Satgas penyelidiknya, Satgas operasi tangkap tangannya, maupun proses berjalannya penyidikan ini. Celakanya, setelah tim Satgas berhasil mendeteksi keberadaan Harun Masiku di Filipina, sebagian besar penyidik yang dilibatkan justru dinonaktifkan. Saat itu kita sudah berhasil melokalisir, atau bukan melokalisir, menentukan lokasi saudara Harun Masiku. Itu ada di salah satu pulau di negara tetangga kita, masih di Asia Tenggara, di salah satu pulau wisata, yang kemudian saat itu kita identifikasi bahwa Harun Masiku sudah berganti profesi jadi guru bahasa Inggris waktu itu di pulau itu, Mbak. Jadi kita berdasarkan info intelijen, lalu kemudian kita telusuri, kita cek keberadaan lokasinya dan lain-lain. Juga kita koordinasi dengan konjen, dengan pihak kedutaan dan lain-lain. Ada atase militer lah, yang kemudian juga kita kontak untuk kemudian menelusuri apakah benar keberadaan. Nah, sesaat sebelum kita melakukan penangkapan, saat itu di bulan sekitar Maret April, karena Mei akhirnya kami dinonaktifkan. Namun pengakuan mantan Satgas pengejaran DPO tersebut ditepis Komisioner KPK Alexander Marwata. Klaim penyidik katanya tidak terbukti dalam gelar perkara. Iya, sejauh ini dari proses penyidikan itu nggak terungkap. Gitu kan. Kenapa Pak itu Pak? Karena padahal ada CCTV-nya, ada fotonya sempat beredar bahwa Harun terakhir di PT IKA. Ya pada saat ekspos, hal itu nggak terungkap. Pergantian antar waktu atau PAW anggota legislatif ditengarai kerap menjadi sarana transaksional partai politik. Prosesnya yang tidak transparan memunculkan praktik politik yang syarat lobi-lobi dan setoran bawah tangan. Dan saya adalah orang yang yakin Harun Masiku masih hidup. Wahyu Setiawan nyata terbukti secara sah dan meyakinkan telah menerima suap dari Harun Masiku. Komisioner KPU periode 2017-2022 ini menerima suap secara 2 tahap melalui kader PDIP Saiful Bahri. Total uang yang diterima Wahyu Setiawan sebesar 600 juta rupiah. Mall Pejaten Village yang ada di belakang saya ini merupakan saksi bisu penyerahan uang antara Saiful Bahri dengan Wahyu Setiawan. Penyerahan uang itu dilakukan secara 2 tahap, yang dimana tahap pertama itu dilakukan di dalam resto, di salah satu resto yang ada di Mall Pejaten Village ini untuk pembayaran DP sebesar $19.000 Singapura atau setara dengan 200 juta rupiah. Jadi total dari penyerahan uang untuk kasus suap pergantian antar waktu Harun Masiku, Wahyu Setiawan ini menerima uang sebesar 600 juta rupiah yang diberikan melalui Saiful Bahri yang diberikan di Mall Pejaten Village ini. Suap kepada komisioner KPU ini bermula dari penetapan Harun Masiku sebagai caleg pengganti dan menerima pelimpahan suara dari almarhum Nasaruddin Kimas. Keputusan PAW ditetapkan sekitar Juli 2019 dalam rapat pleno PDIP.
Padahal perolehan suara Harun Masiku di pemilu 2019 kalah jauh dibanding caleg lainnya. Berbekal hasil pleno tersebut, dimulailah lobi-lobi ke KPU. PDIP bahkan melayangkan permohonan fatwa ke Mahkamah Agung demi melenggangkan langkah Harun Masiku duduk di kursi DPR RI sebagai anggota pengganti. Perkumpulan Pemilu dan Demokrasi menilai ada kejanggalan di balik fatwa Mahkamah Agung 19 Juli 2019. Fatwa MA dinilai menyalahi ketentuan PAW dalam Undang-Undang Pemilu. Itu jelas menguntungkan partai karena partai bisa mengendalikan suara yang mereka dapat dan kemudian memberikan kepada caleg-caleg favorit partai. Hal itu tidak sejalan dengan sistem pemilu kita. Karena mengapa? Sistem pemilu kita adalah sistem pemilu proporsional dengan daftar terbuka di mana caleg terpilih ditentukan berdasarkan suara terbanyak. Perludem beranggapan sistem PAW legislatif menjadi sisi gelap partai politik. Ditengarai, PAW kerap menjadi modus untuk mengangkangi prinsip pemilu yang demokratis dan transparan. Di kasus 2019, modus yang paling banyak itu adalah seorang caleg terpilih dipecat dari keanggotaan partai. Entah karena dianggap melakukan politik uang, melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan ADART partai, atau tadi pakai modus menggunakan pengadilan. Jadi pengadilan ikut ditarik masuk gitu ya dengan dalih kalau mencoblos tanda gambar partai dicoblos lebih banyak, maka partai punya otoritas untuk mengalihkan suaranya ke caleg yang dia kehendaki begitu. Sementara, Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia atau Formapi melihat sistem PAW syarat celah politik uang. Praktek lobi-lobi dan uang pelicin dalam PAW menjadi potret kuatnya kekuasaan segelintir elit parpol. Suka tidak suka, mau tidak mau, elit inilah yang memegang kendali. Kalau PAW juga masuk dalam praktek transaksional seperti itu, saya kira sih tidak mengejutkan. Dan saya bisa katakan ini nampaknya lumrah ya, karena sulit kemudian membayangkan orang yang sudah berkeringat, berdarah-darah, mengejar suara gitu ya, meyakinkan pemilih saat masa kampanye, dia kemudian dengan rela gitu ya, memberikan itu kepada orang yang suaranya berada di bawahnya gitu ya. Yang mungkin akan dicari KPK itu apakah persetujuan yang diberikan oleh partai politik kepada Harun Masiku itu persetujuan gratis atau juga pola yang sama yang dilakukan Harun Masiku kepada komisioner KPU juga dilakukan ke partai politik. Langkah KPK menelisik kembali keberadaan Harun Masiku saat ini mengundang tanya publik. Publik memandang sebelah mata upaya pengungkapan kasus Harun Masiku di penghujung periode saat ini. Masyarakat anti korupsi Indonesia menilai KPK selama ini tidak independen. Alih-alih menegakkan hukum tanpa pandang bulu, nyatanya lebih sibuk bermain politik hukum. Ya kalau itu kan sudah sejak lama KPK tebang pilih itu kan misalnya di kekuasaan pemerintahan yang 20 tahun, 15 tahun yang lalu misalnya. Itu kan juga beberapa nampak kemudian versi mana yang kemudian diproses dan versi mana yang kemudian tidak diproses. Ya kalau sekarang saya melihatnya politis, di mana kemudian Pak Hasto ini dengan partai PDIP-nya kan sudah tanda kutip pecah kongsi dan berada di seberangnya pemerintahan, kan itu. Sehingga ini nampak menjadi politis. Senada dengan itu, mantan Ketua Wadah Pegawai KPK, Yudi Purnomo, meyakini ada fakta lain yang disembunyikan di balik ini. Kasus suap Harun Masiku ibarat efek bola salju yang sekali menggelinding akan terus membesar, menggulung apapun yang ada di depannya. Saya katakan bahwa tanggung jawab ya kinerja KPK ada di pimpinan KPK. Itulah yang kemudian menjadi pertanyaan di publik, mengapa ketika Ketua KPK Firly seperti jalan di tempat kasus Harun Masiku. Karena bagi saya Harun Masiku itu adalah kotak Pandora. Keterangan dia sangat penting untuk pertama membongkar kasus korupsi ini ya sejelas-jelasnya. Kemudian kedua bisa jadi menyeret pihak lain. Dan saya adalah orang yang yakin Harun Masiku masih hidup.
Tarik ulur penyidikan kasus Harun Masiku justru membuat publik makin bertanya-tanya. Ada apa di balik kasus ini? KPK harus bisa membuktikan hukum adalah satu-satunya panglima di lembaga anti rasuah tertinggi di negeri ini. Bukan malah sebaliknya, diorkestra oleh kepentingan politik sesaat yang bisa berganti-ganti setiap rezim. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.